Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Otak-Atik. Alhamdulillah pada Otak-Atik kali ini kita dibersamai oleh Bapak Dr. Warto M.Com. Beliau adalah Kepala Pusat Penerbitan LPPM UIN Saizu Purwokerto. Apa kabar Pak Warto? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdullah sehat ya. Ya. Gimana aktivitasnya nih selama ini, padat ya Pak? Oh enggak. Biasa nih Pak Dr. Warto ini suka merendah aja kalau padahal sibuk banget beliau. Beliau juga kalau tidak salah di RJI ya Pak ya. Ya. Relawan Jurnal Indonesia. Beliau ini terkenal seluruh Indonesia. Jadi kalau pertemuan-pertemuan yang terkait dengan keilmuan mesti ditanyakan dari UIN Saizu Purwokerto, kenal dengan Pak Warto begitu ya. Iya nih Pak Warto. Ini kita otak-atik berarti kita bermain otak nih Pak Warto. Makanya di sini sahabat kita semua bermain damdaman. Damdaman adalah permainan tradisional Indonesia yang mengasah otak kita untuk senantiasa berpikir memenangkan permainan dengan memakan lawan. Ada tekniknya sendiri cara memakannya itu ketika berhasil melewati gitu ya. Monggo saya maju dulu yang putih. Langsung tak makan. Iya, langsung dimakan. Iya. Iya, ini masih ingat nggak nih Pak Warto nih? Ya, masih nih main otak-atik ya, main dam-damannya gitu. Oh iya betul. Jangan langsung makan lah, masih kenyang. Ya ini Pak Warto terkait dengan penerbitan di UIN Saizu Purwokerto. Gimana perkembangannya sekarang? Penerbitan gitu? Di Saizu gitu ya. Oke, saya kira belakangan ini ada perkembangan yang cukup signifikan gitu ya, baik dari jurnalnya, buku-bukunya, kemudian aktivitas dosen terkait dengan publikasi ilmiah. Ini memang ada peningkatan yang signifikan jumlah artikelnya, kemudian jurnal-jurnal yang kemudian terindeks di Sinta ataupun di Scopus, termasuk juga buku terbitan di Saizu Publisher. Kemarin kita Saizu Publisher itu baru saja mengikuti event internasional, Bu. Itu ada apa tuh? Iya. Indonesia International Book Fair di Jakarta. Alhamdulillah sudah berjalan lancar, kita partisipasi dan di sana antusias. Kita membawa 10 judul laku semua. Oh, alhamdulillah. Berarti ada stand-nya untuk UIN Saizu Purwokerto. Kita kerjasama. Ya, kerjasama dengan APPTI. APPTI itu Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia. Ya. Kira-kira ada 10 buku itu apa saja tuh? Buku terbitan tahun berapa? Mayoritas itu 80% itu buku-buku terbaru gitu ya, Saizu Publisher. Dan dari dosen sisanya, semua dosen ini. 2 buku itu yang terbitan sebelum 2020 gitu. Semua buku itu ditulis oleh dosen UIN Saizu. Habis semua tujuan. Alhamdulillah, ini luar biasa. Nah, UIN Saizu Purwokerto juga punya jurnal yang sudah terindeks Scopus ya. Betul. Yaitu jurnal Al-Manahis dan Polges ya, kebetulan di bidang hukum ya. Ini barangkali sebagai pengelola jurnal nih, saya biar sahabat otak-atik ini yang mahasiswa juga banyak. Bagaimana sih kiatnya supaya kita tuh tulisan kita tuh dilirik gitu ya oleh editor, lalu kemudian bisa dimuat dan bisa publish gitu ya. Gimana? Oke, untuk tulisan yang bisa menghasilkan tulisan yang bagus, yang pertama memang harus banyak membaca dulu. Ya biasalah normatif seperti itulah ya Bu ya. Nah, banyak baca referensi-referensi yang kemudian relevan dengan apa yang akan kita tulis. Yang kedua, tulisan akan bagus ketika tulisan itu dihasilkan dari sebuah penelitian. Iya. Kalau nulis hanya asal nulis saja, saya kira menjadi kurang bagus. Itu kayak gitu sih Bu. Iya. Dari sekian jurnal yang di UIN Saizu Purwokerto itu kira-kira untuk dosen dalam dan mahasiswa dalam itu berapa persen ininya kemungkinan dimuatnya? Pasti sebagian besar untuk dari luar ya, karena aturan dari jurnal itu kan 60-40 kalau gitu ya. Secara normatif 80-20. 80 dari luar, 20% dari dalam UIN. Berarti ini kesempatan bagi dosen-dosen dari luar, mahasiswa luar untuk menulis di UIN Saizu Purwokerto ya. Iya, betul. Karena kita juga menulis di jurnal luar. Jurnal luar, iya. Nah, selama ini dari pusat penerbitan ini bagaimana untuk mendorong
dosen dan mahasiswa untuk menulis? Apakah ada program atau kegiatan apa nih, barangkali sekalian info juga nih buat mahasiswa. Oke, kita ada beberapa program yang sudah berjalan. Kebetulan untuk yang tahun 2024 ini sudah selesai programnya. Itu ada mulai dari penulisan monograf ya, penulisan betul. buku monograf gitu ya untuk mahasiswa ataupun untuk dosen gitu ya. Dan untuk 2025 akan berjalan lagi, kita akan selalu menggerakkan gitu ya iklim publikasi dengan tulis menulis gitu ya, baik itu untuk mahasiswa ataupun dosen. Dan yang baru di tahun 2025 itu nanti sudah kami rencanakan ada penulisan atau coaching klinik, workshop penulisan untuk mahasiswa S2 mahasiswa sama S2 S3 berarti di pasar sarjana ya. Khusus karena yang selama ini kita memang di dosen dan untuk mahasiswa S1. Ya. Kita coba untuk yang S2. Yang S2, oh iya. Kalau sedemikian programnya, bagaimana dengan dukungan dari pimpinan? Dari pimpinan sangat support gitu ya untuk kemudian mendorong semua elemen gitu ya, dosen, mahasiswa untuk kemudian berkarya ilmiah, karena publikasi saat ini itu di perguruan tinggi adalah menjadi salah satu pilar yang penting untuk mendukung reputasi gitu ya. Reputasi perguruan tinggi salah satu yang utama tolak ukurnya itu adalah seberapa banyak publikasi yang dihasilkan oleh Civitas. Seperti itu, Bu. Kalau dari dosen dan mahasiswa Winsaizu sendiri, bagaimana kualitas tulisannya dan apa sih sebetulnya tantangan atau hambatannya dari mahasiswa atau dosen? Untuk dosen dulu atau mahasiswa? Ya, untuk dosen misalnya ya, untuk dosen di sini memang perlu banyak belajar gitu ya. Banyak belajar kepenulisan, perlu juga tahu mengenai berbagai macam jurnal, karena jurnal di sana itu bermacam-macam. Ada jurnal yang bereputasi, ada jurnal yang biasa-biasa saja. Jadi jangan sampai kita masuk ke jurnal yang ada yang cenderung jurnal yang predator. Predator tadi, Masya Allah. Iya. Kadang karena ketidaktahuan gitu ya. Iya. Itu harus banyak nanti pokoknya semakin banyak nanti beraktivitas, menulis, kepenulisan itu nanti akan semakin tahu gitu. Untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa juga ini sama. Budaya bacanya nih yang rendah banget ya. Memang di Winsaizu ini yang masih saya kira di semuanya rendah. Mungkin ya di generasi milenial ini ya. Semua fakultas juga saya kira sama gitu loh ya. Yang itu jadi keprihatinan buat kita. Nah, maka memang masih perlu kerja keras gitu ya untuk kemudian mengembangkan iklim baca, iklim publikasi, diskusi ilmiah. Karena mahasiswa sekarang ini lebih suka scroll YouTube, TikTok gitu ya daripada membaca. Kalau mungkin Pak Warto pernah juga tanya ke mahasiswa, saya mengajar di mahasiswa begitu ya, berapa buku yang sudah dimiliki? Rasanya dosen perlu juga gitu ya. Berapa buku yang sudah dibaca itu survei kecil-kecilan untuk melihat bagaimana budaya membaca di mahasiswa. Nah, terkait dengan jurnal tadi, selama ini mahasiswa itu sekarang kan kalau di Fakultas Dakwah ya itu ada tugas, ada mata kuliah online publishing, itu tugas untuk mempublish tulisannya, dan itu menjadi syarat sekarang ini, menjadi syarat untuk ujian di tingkat akhir gitu. Menurut Pak Warto itu apakah seperti itu perlu di seluruh fakultas atau gimana? Betul, itu saya kira satu ikhtiar yang inovatif gitu ya dari fakultas untuk kemudian membudayakan gerakan menulis gitu ya, gerakan menulis, gerakan membaca, gerakan menulis, sehingga mereka itu lebih banyak menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati, bisa dibaca oleh khalayak luas. Baik itu sebenarnya nggak masalah itu mau populer, tulisan populer ataupun tulisan ilmiah, ya sama, yang penting menulis ya. Gitulah. Betul. Iya. Kalau dari Pak Warto sendiri sebagai pengelola jurnal ya, sebetulnya judul yang menarik tuh yang seperti apa sih gitu ya, nih rahasianya judul yang menarik nih ya. Kalau sekarang itu jadi lihat judulnya itu sudah ini kayaknya layak dimuat nih. Ya. Gitu. Kalau mengenai judul itu memang sekarang itu akhir-akhir ini itu judul yang cenderung dalam tanda kutip gitu ya, sedikit provokatif. Oh iya. Kalau judul itu nanti sudah sedikit provokatif, kemudian abstrak itu nanti juga oke, saya kira kemungkinan untuk di accept itu lebih tinggi.
Itu daripada judul yang biasa saja kayak judul skripsi, judulnya lugu, lurus gitu ya. Itu saya kira orang baca judulnya saja sudah males gitu ya. Jadi tidak ada apa namanya pengen lebih dalam membaca, apalagi bagi editor tuh memuatnya ya, karena udah jenuh. Ya, barangkali dari Pak Warto ada kiat tersendiri bagaimana supaya bisa nulis itu perlu fokus, perlu apa namanya konsentrasi. Terus kadang-kadang kita sibuk nih, udah lupa nih gimana? Ya, sebenarnya sih masalah yang umum ya, saya sendiri juga sering itu mengalami masalah begitu. Tapi katanya gitu ya, kalau secara normatif yang penting kita itu konsisten dan istiqomah untuk kemudian sedikit ya. Tapi kemudian nanti akan kelihatan progresnya daripada misalnya kita meluangkan waktu 2 hari 2 malam misalnya untuk nulis tidak tidur, tapi habis itu kemudian tinggalkan bayar utang itu untuk tidurnya, untuk istirahatnya, bahkan malah meriang, bisa jadi malah seminggu 2 minggu nggak ngapa-ngapain. Tapi kita yang penting pelan-pelan sedikit-sedikit dan konsisten, itu aja sih. Betul ya. Tapi saya kira mungkin yang penting lagi adalah semangat bersama ya, suasana akademik di kampus kita. Menurut Pak Warto suasana akademik kampus kita sudah kondusif belum sih? Kalau menurut saya sih belum begitu ya. Maksimal ya. Belum kalau baik itu mahasiswa ataupun dosen gitu ya. Tapi ya jadi PR buat kita gitu ya. Jadi PR buat kita untuk bagaimana kita kesibukan ya Pak. Padahal kita sudah menjadwal ya, ada diskusi rutin dan lain sebagainya. Betul, itu juga nggak jalan. Jadi generasinya beda seperti kita dulu, karena sekarang kalau orang tuh kayak sekarang sibuk semua, karena kalau nggak sibuk aktivitas juga sibuk di media sosial ya. Betul, banyak scroll ya. Betul, jadi scroll. Oke, terima kasih Pak Warto atas kehadirannya nih sahabat otak-atik. Ini baru pembukaan ya sahabat otak-atik tentang perjurnalan penulis. Mungkin kalau informasi detail atau nanti wawancara lagi dengan Pak Warto tentang kiat-kiat menulis yang lebih rincinya, karena beliau ini luar biasa sebagai editor, biasa mengedit jurnal-jurnal ya, dari kalimat itu katanya SPOK-nya harus jelas begitu ya. Nah itu nanti kita adakan podcast lagi di otak-atik tercinta ini. Terima kasih banyak Pak Warto, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.